Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, kita akan meneruskan membaca kitab Uqudul Ujen, yaitu kitab tentang mengurus rumah tangga, bagaimana sikap seorang suami kepada istri atau sebaliknya sikap seorang istri kepada suaminya agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ini adalah bagian kedua. Ruwiya tos sudah direwayatkan anin nabiyya sallallahu alaihi wasallam ti kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anahu sa'nya kangjeng Nabi, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala eta tos ngadawuh kangjeng Nabi, sudah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi hijjatil wida'i, dina haji wada, ketika haji wada, ba'da setelah saatos, an hamidallaha memuji kepada Allah, muji kangjeng Nabi ka Allah, wa asna sareng ngalem alaihi kangjeng Nabi ka Allah, wa wa'adha sareng ngawurukan kanjeng Nabi, ala ngawurukan iteh menasehati atau mengajarkan, ala masing ingat harus ingat, wastausu sareng kedah wasiat maraneh kabeh, dan harus berwasiat semuanya kaum suami, para suami, binisai ka pirang-pirang istri, kepada istrinya, khairon kana kealusan, kepada hal yang baik, fa innama pastina ari pirang-pirang istri, fa innama maka sesungguhnya, hunna istri-istri, awanin itu seperti tawanan, eta seperti tawanan, indakum di maraneh kabeh, indakum tawanan untuk kalian semua para suami, laisa henteu aya, tidak ada, tamlikuna eta ngamilik maraneh kabeh, memiliki semua para suami, minhuna ka pirang-pirang istri, ka syai'an kana hiji perkara, goero salianti zalika kealusan, selain daripada kebaikan, ila angin kecuali, an ya'tina upama ngalakonan eta istri, kalau misalkan seorang istri itu melakukan bifahisyatin kana kagorengan, melakukan sesuatu yang keburukan, mubayyinatin anu pertela, mubayyinatin yang jelas buktinya, jelas segalanya, jelas bahwa si istri itu melakukan kesalahan, keburukan, fa'in fa'alna maka lamun migawe istri kana kagorengan,
Fa'in fa'alna jeung kalau misalkan istri itu berbuat keburukan, fahjuruhunna maka kudu ngareheng maraneh kabeh ka pirang-pirang istri. Pahjuru itu hijrah ya, jadi menjauh. Kalau misalkan kita sudah tahu dengan bahasa misah ranjang ya, jadi memisah tidurnya tidak bareng gitu. Misalkan istrinya di atas lisbang ya, ranjang, suaminya misalkan di bawah atau misalkan di sofa, jadi misah ranjang. Kalau misalkan istrinya berbuat keburukan, fil madaji'i dina tempat sarena itu ya. Jadi fahjuruhuna fil madaji'i itu pisah tidur, pisah tempat tidur. Wadribuhunna sarang pek teungel maraneh ka eta pirang-pirang istri. Jadi silahkan untuk memukul kepada seorang istri dorban kalawan tenggelan goero mubarrojin anu henteu matak raheut. Jadi boleh memukul kepada istri yang berbuat keburukan sebagai tanda kita menasihati, tapi memukul itu bukan memukul untuk menyakiti, tapi memukul itu adalah memukul tandanya pelajaran. Itu boleh ke kaki ya, biasanya ke kaki. Yang tidak boleh itu kan di pipi, di wajah itu kan tidak boleh ya. Bolehlah misalkan memukul kakinya. Jadi kalau kata orang Sunda itu nyepret gitu ya, nyepret atau nyintrek gitu. Ini bukan memukul dengan dibarengan hawa nafsu. Fa'in ata'nakum maka lamun nurut istri kamaraneh kabeh, maka kalau misalkan istri itu turut taat terhadap suaminya, fala maka ulah, maka tidak boleh tabtahu neangan jalan maraneh kabeh alaihina ka eta pirang-pirang istri sabilan kana jalan neungeul. Jadi kalau misalkan si istrinya itu taat patuh kepada suaminya, maka suaminya tidak boleh mencari-cari alasan, mencari-cari hal-hal yang ingin suaminya memukul istrinya, atau jangan mencari kesalahan istrinya supaya suami bisa memukul. Jadi kalau si istrinya taat, jangan sekali-kali suaminya menyakiti istrinya. Itu ya, jadi kesimpulannya bagian kedua ini bahwa sudah ada diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa sesungguhnya ketika Nabi Muhammad haji wada, haji terakhir itu memberikan nasihat kepada para suami. Apa nasihatnya? Yang pertama, harus berwasiat untuk istri-istrinya dengan wasiat yang baik. Ya, dengan wasiat yang baik. Kemudian bahwa istri-istri itu merupakan tawanan. Ya, jadi amanah dari Allah Subhanahu wa taala, cuman tidak untuk dimiliki. Maksudnya tidak untuk dimiliki itu adalah tidak semenang-menang, tidak semena-mena kita berbuat kepada istri, tidak sekarap insun, jadi tidak semaunya, tapi ada aturannya. Di sini dikatakan jika istrinya itu berbuat fahisyah, berbuat kejahatan, berbuat keburukan,
berbuat kejahatan, keburukan, ya, kemudian perbuatan tersebut itu sudah benar-benar dilakukan, ada buktinya, pahjuruhuna yang pertama itu kita berpindah ranjang dulu, berpindah ranjang, jadi tidurnya berpisah. Itu yang pertama. Kalau misalkan si istrinya tetap saja berbuat fahisyah, berbuat keburukan, sudah dikasih nasihat, pisah ranjang, tempat ranjang, pisah tidur, masih juga berbuat kejahatan, keburukan, maka sang suami bisa wadribuhuna, bisa memukul. Tapi pukulannya juga dorban guero mubarrohin, yaitu pukulan yang tidak menyakiti. Artinya cuman memberikan peringatan melalui fisik yang ringan. Misalkan kalau kata Sunda itu nyepret bitisna, nyintre gitu kan. Jadi tidak boleh memukul dengan hawa nafsu, apalagi memukul terhadap wajah, itu tidak diperbolehkan. Tapi sebaliknya, jika si istri itu taat kepada suaminya, fala tabtagu alaihinna sabilan. Justru tidak boleh kita seorang suami mencari-cari alasan, mencari-cari kesalahan seorang istri supaya si istri itu bisa dipukul, dianiaya oleh suaminya. Itu sangat-sangat salah. Nah, itulah kesimpulannya, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua para laki-laki menjadi suami yang baik, yang soleh bagi istrinya, dan juga yang istri mudah-mudahan menjadi istri yang solehah, dan semoga keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di bagian ketiganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.